واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nur Setiasi rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi umur kita dengan melakukan kebaikan. Salah satunya dengan mengisi waktu kita mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap dibimbing untuk melakukan kebaikan dan yang terbaik. Kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan dan semoga yang sangat penting umur kita semoga sampai pada bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali mengkaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah juga telah memerintahkan kepada para rasulnya. Allah berfirman, hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan perbuatlah amal yang soleh. Dalam firman-Nya yang lain, hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik terhadap apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sampai keadaannya rambutnya acak-acakan, ya. Kemudian badannya penuh dengan debu. Muka badannya penuh dengan debu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan oleh yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang luar biasa yang menimpa kita saat ini terkait tentang makanan halal, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah Maha baik. Allah suci dari kekurangan. Allah suci dari sifat-sifat buruk. Allah Maha sempurna dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Baik itu dari perkataan, ya. Makanya dalam perkataan hendaklah kita mengucapkan yang baik-baik. Seringlah berzikir, itu kalimat thayyibah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Firman Allah. Kepada Allah akan naik kalimat yang baik itu. Para ulama, mufassir, mayoritas mereka mengatakan kalimat thayyib itu la ilaha illallah. Perbanyaklah kata ini, la ilaha illallah. Perkataan yang baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam pengajian-pengajian termasuk tentu Allah akan memberikan pahala kalau dalam pengajian itu benar-benar murni dengan ilmu, ya, mengajak kepada jalan petunjuk, mengajak kepada ketaatan, memperingatkan terhadap hal-hal yang buruk agar segera dijauhi, memperingatkan kepada kita yang bersalah dan berdosa agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat. Itu yang baik. Allah akan menerimanya dan akan mengganjarnya dengan pahala. Tetapi kalau ada pengajian isinya mengumpat, menebar kebencian misalnya, ya, provokasi, bukan pahala yang didapat. Apalagi sampai menyerang atau menyalah-nyalahkan yang lain, kelompok yang lain. Allah tidak akan menerima yang begitu, ya. Termasuk juga dari amal, Allah akan menerima amal yang baik. Tidak akan menerima amal yang ternoda, yang terkontaminasi dengan riya, dengan ujub. Walaupun sholatnya 1000 rakaat, sholat sunnahnya, tapi dilakukan dengan riya, dilakukan dengan ujub, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah kotor. Allah tidak akan menerima yang kotor. Ya. Demikian juga Allah baik dan menerima yang baik-baik berupa harta. Harta, ya. Harta yang disedekahkan ya mesti dengan harta yang halal. Harta yang haram tidak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu buruk, kotor. Ya. Walaupun misalnya bangun apa misalnya, bersedekah 5 miliar, 30 miliar, 100 miliar, tapi dari hasil korupsi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, tapi akan justru mendapatkan dosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, ya. Harta yang diperoleh dari jalan haram kemudian disedekahkan tidak ada pahalanya sama sekali, justru akan tetap mendapatkan dosa. Al-Imam Ibnu Sufyan As-Tsauri, ya, salah satu tokoh sufi yang sangat mulia, beliau mengatakan orang yang menginfakkan hartanya tapi hartanya itu harta haram, itu seperti orang yang mencuci baju atau mandi, tapi mandinya bukan dengan air yang bersih, mandi dengan kencing, ya, mohon maaf ya. Mandinya tapi mandi pakai kencing. Infak bagus. Tapi dengan alat
dengan media yang salah, maka tidak bagus. Mandi tujuannya bagus untuk membersihkan diri, tapi medianya salah, menggunakan air kencing. Itu perumpamaannya. Dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang menginfakkan hartanya, tapi hartanya dari harta yang haram, bagaimanapun banyaknya, maka itu umpamanya seperti orang yang mencuci baju atau mandi dengan air yang kotor, air kencing. Percuma. Ya. Jadi kita benar-benar perhatikan perkataan kita itu adalah perkataan yang baik, sehingga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalas pahala. Amal kita juga adalah amal yang baik, sehingga mendapatkan pahala. Demikian juga harta yang kita sedekahkan, ya, haruslah dengan harta yang halal. Dan juga afdal kalau kita mensedekahkan harta kita itu, mensedekahkan sesuatu itu yang kita cintai, yang terbaik, ya. Bukan malah sisa-sisa. Ngasih beras pada saudaranya, berasnya baik, tapi udah kutuan, banyak kutunya. Nah, itu makruh bersedekah dengan yang begitu, ya. Allah SWT berfirman, "Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Nah, janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian infakkan. Milih yang buruk untuk diinfakkan, sementara engkau tidak mau mengambilnya. Kalau misalnya ada orang ngasih, kita tidak mau mengambilnya, bahkan kita memejamkan mata, memalingkan pandangan dari apa yang mau diberikan itu karena buruknya. Begitu juga kita jangan memilih yang buruk-buruk untuk kita berikan. Berikanlah yang terbaik. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan, memberikan apa yang kalian cintai. Ya. Jadi berikanlah yang terbaik. Jangan berikan yang sudah lama, sisa, apalagi buruk, ya. Jangan. Wa innallaha amaral mu'minin bima amar bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala sama memerintahkan kepada orang beriman untuk memakan harta yang halal, sebagaimana juga para rasul diperintahkan untuk itu. Sama. Kita diperintahkan untuk mencari harta yang halal, rezeki yang halal. Demikian juga Rasul, para Rasul terdahulu juga diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal, menafkahkan rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Hai para rasul, makanlah dari yang baik. Ya, maksudnya yang baik di sini adalah yang halal. Wa'malu salihah, dan laksanakanlah amal yang saleh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada orang-orang mukmin, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa yang baik-baik, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dari sama, Rasul diperintahkan untuk mencari yang halal, kita juga diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Jadi ibadah, ketaatan apapun yang kita laksanakan tanpa didasari oleh hal yang baik,
maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini mengerucut kepada makanan. Kok bisa gitu? Tadinya menerima yang baik, Allah itu baik dan menerima yang baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerucutkan kepada kasus makanan, kasus pakaian. Ternyata ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ibadah apapun yang kita lakukan, kalau makanan kita haram, kalau pakaian kita haram, kalau minuman kita haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kasus doa. Kasus doa. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh, dan perjalanan yang jauh ini untuk ketaatan, entah itu untuk pergi haji, entah itu untuk berjihad, entah itu untuk menuntut ilmu. Yang penting perjalanannya jauh untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Ash'atha, ya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, ya. Aghbaro, penuh dengan debu badannya. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku ingin ini ya Allah. Lindungilah aku dari ini ya Allah. Hindari hamba dari hal buruk ini ya Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan menurut para ulama, bahwa 3 keadaan ini adalah merupakan puncak keadaan kita untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dikabulkan. Ya, ada 3 doa yang tidak akan terhijab. Nah, artinya 3 doa itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doanya orang musafir, doanya orang zalim, orang yang terzalimi, dan doa orang tua kepada anaknya. Ya, musafir. Kemudian dengan pakaian yang sangat sederhana. Makanya di dalam pelaksanaan sholat sunnah istisqa itu, kita sebenarnya disunahkan untuk memakai pakaian yang paling jelek. Nah, dalam kasus sholat istisqa, karena intinya di situ kita berdoa kepada Allah untuk meminta turun hujan. Paling intinya di situ kita berdoa agar turun hujan. Sholat sunnah istisqa, kita disunahkan pakai pakaian yang jelek, untuk berdoa pada sholat sunnah istisqa itu. Terus bawa bawa binatang, ayam, kambing, apa gitu kan, dikumpulkan di lapangan itu. Dan disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Ini adalah kondisi yang paling ideal diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan jauh, kemudian dengan pakaian yang buruk, ya, yang jelek, menunjukkan kehinaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menengadahkan tangan, menunjukkan bahwa kita benar-benar sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa
dengan sungguh-sungguh, ya Allah, ya Allah. Rasul menyebutkan, tetapi makanannya haram orang tersebut, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dari nafkah yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan sesuatu yang baik tetapi didorong oleh energi yang buruk. Ya. Makanan yang haram itu energi buruk. Minuman haram itu energi buruk. Maka tidak bisa Allah mengabulkan apa? Tidak mungkin Allah mengabulkan doa seseorang yang dipenuhi perutnya oleh hal-hal yang haram, dihiasi badannya oleh pakaian yang haram, dibasahi tenggorokannya oleh minuman yang haram, dan fisiknya tumbuh dari barang yang haram. Maka suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas, ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ay yaj'alni mustajabat da'wah." Ya Rasul, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikanku kalau berdoa selalu dikabulkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Atib mat'amaka, takun mustajabat da'wah." Perhatikan makananmu, carilah makan yang baik, yang halal, maka engkau akan menjadi hamba yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari nafkah dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Maka tidak mungkin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita yang dialami oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini adalah ulama yang sangat luar biasa, sehingga beliau dijuluki sebagai Sayyidus Sufiyah, pemimpinnya para ahli tasawuf, para ulama sufi. Saking mulianya beliau, saking tinggi derajatnya dalam ilmu spiritual, dalam laku spiritual. Suatu ketika beliau berjalan bersama para muridnya. Beliau berjalan bersama muridnya mencari seorang yang disebut dengan Bahlul. Pernah dengar kata Bahlul ya? Bahlul itu artinya gila ya. Bahlul ente, itu artinya gila kamu. Dijuluki Bahlul karena tingkah lakunya adalah orang gila. Tapi sebenarnya beliau adalah orang yang alim. Beliau melakukan laku spiritual. Jadi beliau mencari sahabatnya, ada orang yang disebut juluki dengan Bahlul. Berjalan beliau di Baghdad, nyari
Muter-muter, ternyata beliau menemukan Bahlul ini di pinggiran kota Baghdad. Lagi duduk di tumpukan batu. Kemudian Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bahlul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Kata Bahlul. Saya Junaid Al-Baghdadi. Oh, Junaid Al-Baghdadi yang konon katanya ulama yang besar, yang mulia itu ya, yang alim itu ya, katanya. Kata Junaid Al-Baghdadi, kata orang sebegitu. Tapi saya merasa saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak memiliki ilmu apa-apa. Makanya saya ingin belajar kepada engkau, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Maka ajarkan saya sesuatu. Kata Bahlul, oke. Saya akan mengajarkan sesuatu, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana cara engkau makan? Tahukah cara makan yang benar, katanya. Coba ceritakan pada saya, cara makan yang benar itu bagaimana? Kata Bahlul itu. Murid-muridnya udah heran nih, ya Imam, kok orang gila didengerin gitu. Ngapain didengerin orang gila? Nah, murid-murid nggak tahu apa-apa kan. Sementara wali itu tidak akan diketahui kecuali oleh wali itu sendiri. Ya. Ada kaidah dalam dunia sufi namanya, la ya'riful waliya illal waliyu. Tidak akan mengenal wali kecuali wali. Jadi sesama wali itu yang tahu, bukan murid-muridnya. Ini yang selama ini terjadi di antara kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Saking memuliakan gurunya, fanatik sama gurunya, bilang gurunya wali. Dia yang menobatkan gurunya sebagai wali. Fanatik pada guru. Boleh mencintai guru, tapi jangan sampai mengangkat gurunya jadi wali. Sehingga apapun dikatakan gurunya, itu yang paling benar. Tidak bisa begitu. Nah, jadi murid-muridnya, ya Imam, kenapa engkau mau dengarkan orang gila gitu? Maka Imam Junaid, diam kalian. Saya mau belajar. Tolong ajarkan. Ya udah. Tolong ceritakan bagaimana cara makan yang benar. Kata Bahlul. Maka Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab, saya setiap mau makan membasuh tangan, kemudian membaca basmalah, doa sebelum makan, kemudian saya makan dengan tangan kanan, saya makan dengan duduk yang sopan, ya. Kemudian setiap suapnya saya bayar dengan tasbih, saya bayar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap suap, ada enggak kita seperti itu? Setiap suapnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak ada kayaknya kita seperti itu. Atau berselawat, satu suap selawat pada Nabi. Imam Junaid begitu. Tidak ada satu suap kecuali setelahnya beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Selesai makan, saya mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Bahlul, cuman itu? Iya, cuman itu. Oh, berarti kamu belum sampai. Yang begini-gini dikatakan ulama besar katanya. Belum sampai kamu. Ditinggalin Imam Junaid Al-Baghdadi. Dikejar. Tolong wahai Bahlul, ajarin saya. Kemudian Bahlul berhenti lagi. Cara makan yang benar kamu belum tahu. Coba sekarang cara tidur yang benar bagaimana? Cara tidur yang benar bagaimana, kata Bahlul? Saya tidur sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW.
saya menghadap kiblat. Jadi kepala di utara, kemudian berbaring menghadap kiblat. Sebelum saya tidur itu saya wudhu dulu. Tidur dalam keadaan suci. Terus berbaring menghadap kiblat, berdoa dengan doa tidur, kemudian mengucapkan zikir-zikir yang memang sudah maksur dari Rasulullah, ya. Baca ayat kursi, baca kulhu, baca qul falak dan seterusnya. Dan terus berdoa sampai tertidur. Semua adab-adab tidur itu saya lakukan, kata Imam Junaid al-Baghdadi. Kata Bahlul, cuman itu? Iya. Oh, tadi cara makan kamu belum tahu yang benar. Ternyata cara tidur juga kamu belum tahu yang benar. Ditinggalin gitu. Dikejar lagi. Tolong kasih tahu saya, kata Imam Junaid. Tadi cara makan belum tahu, cara tidur belum tahu. Coba sekarang cara berbicara bagaimana? Bicara yang benar itu bagaimana? Kata Imam Junaid, saya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau ceramah, saya pilih diksi-diksi yang sekiranya mudah dicerna oleh audiens saya. Ya. Supaya mereka paham, saya sederhanakan bahasa-bahasa saya. Saya menggunakan istilah-istilah yang mudah supaya teori-teori yang berat bisa menjadi mudah, gitu. Yang sulit bisa menjadi mudah, yang berat bisa menjadi ringan. Saya ajak pada yang kebaikan, kata Imam Junaid. Ternyata tiga-tiganya kamu belum benar, kata Bahlul itu. Baik, sekarang saya ajarkan, katanya. Cara makan yang benar itu adalah pastikan makananmu itu adalah makanan yang halal. Itu baru benar. Walaupun kamu zikir, setiap satu suap kamu berzikir 1000 kali, setiap satu suap berzikir 1000 kali, setiap satu teguk zikir 1000 kali, tapi kalau makananmu makanan haram, tidak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara makan yang benar itu adalah pastikan dulu bahwa makananmu itu adalah makanan yang halal. Baru benar. Baru semua itu akan bermanfaat. Bismillahmu akan bermanfaat, doa makanmu akan bermanfaat, zikirmu juga akan bermanfaat. Karena makananmu adalah makanan yang halal. Ya. Kalau makanannya haram, mau zikir sejuta kali tidak akan bermanfaat. Baru Imam Junaid ngerti. Kemudian tidur yang benar bagaimana? Tidur yang benar itu adalah engkau lepaskan semua kebencian terhadap saudara-saudaramu sesama muslim. Jangan kau bawa kebencian tidur. Ya, jangan bawa tidur kebencian itu. Maafkan saudara-saudara kita yang bersalah, pernah melakukan kesalahan kepada kita. Maafkan. Maka itu baru tidur yang benar. Kita tidur dalam keadaan yang mulia. Kita memaafkan saudara-saudara kita. Tidak menyimpan kebencian. Kemudian ketiga, cara ngomong. Cara ngomong itu yang benar adalah supaya engkau omonganmu itu adalah untuk mencari ridha Allah. Bukan untuk mencari ridha audiensmu. Bukan supaya audiensmu senang. Nah, jadi carilah ridha Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Junaid al-Baghdadi kepada Bahlul kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Ternyata Bahlul itu adalah salah seorang qadhi. Qadhi itu hakim agung ya kalau di Indonesia.
ketua hakim agung di Baghdad. Tapi beliau muak dengan suasana istana, maka beliau mengasingkan diri dan berpenampilan seperti itu supaya dia sudah tidak mau dihormati lagi, ya. Dia hanya ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pastikan makanan kita halal supaya doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan-ketaatan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah anak Adam yaitu Kabil dan Habil dulu adalah dua orang anak Adam, Nabi Adam alaihissalam, yang diperintahkan untuk berkorban. Habil ini adalah seorang petani. Ya, Habil ini adalah seorang peternak. Qabil adalah seorang petani. Diperintahkan untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil peternak memberikan kambing yang terbaik. Ya, berikan kambing yang terbaik. Qabil petani memberikan hasil pertanian yang paling buruk, yang sudah busuk, dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Habil. Ya. Maka Qabil cemburu, iri hati, saya akan membunuh kamu. Maka Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepadanya dan memberikan hal yang terbaik. Ya, inilah hubungan. Ternyata makanan itu sangat menentukan dari diterimanya ibadah kita, diterimanya sedekah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan makanan kita adalah makanan yang halal. Jangan sampai makanan yang haram masuk dalam tubuh kita sehingga ibadah kita tertolak. Terlebih lagi jangan sampai anak-anak cucu kita sampai menerima nafkah yang haram sehingga mereka akan menjadi generasi-generasi yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.